Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sudut Ilmu. It's time for English class. Today we are going to learn about how to invite someone to do something. Pada video kali ini saya ingin membagikan materi bahasa Inggris kelas 8 bab 4 tentang bagaimana cara mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Before we start our lesson, let's recite Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. To invite someone to do something, we can use expression of invitation. Expression of invitation is an expression that is disclosed when there is someone who wants to ask other persons to come to a place, or when there is someone who asks others to do something for him or her. Ya, untuk menyatakan ungkapan, ajakan atau undangan, kita bisa menggunakan ungkapan-ungkapan undangan atau expression of invitation. Nah, expression of invitation yaitu ekspresi yang diungkapkan ketika ada seseorang yang ingin meminta orang lain untuk datang ke suatu tempat, atau ketika ada seseorang yang meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Selanjutnya mari kita lihat ada sebuah dialog atau percakapan yang dilakukan melalui telepon. Dan percakapan ini terdapat pada buku Bahasa Inggris kelas 8 halaman 47. Hello, good morning. This is Benny. Oh, hi Benny. Good morning. How are you? Fine. I just got your invitation card to your birthday party. You are coming, aren't you? Yes, I'm. Thanks for inviting me. Of course, you are one of my best friends. Don't forget to wear a t-shirt, okay? Are you sure we should wear a t-shirt to your party? Yeah, there will be some outdoor games. Wow, that must be fun. Okay, see you then. Alright, see you soon. Mari kita perhatikan percakapan tadi. Ada beberapa kalimat yang menyatakan expression of invitation atau ungkapan ajakan. Yang pertama, you are coming, aren't you? Kamu akan datang kan? Nah, itu adalah kalimat ajakan yang pertama. Jadi, dia mengajak Benny untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Di sini pada kalimat you are coming, aren't you? Ada konfirmasi, kalimat konfirmasi yaitu aren't you atau kan dalam bahasa Indonesia untuk menekankan kalimat ajakan tersebut. Lalu setelah itu ada respon dari Benny. Yes, I am. Thanks for inviting me. Ya, saya datang. Terima kasih sudah mengundang saya. Nah, Benny merespon kalimat ajakan tersebut dengan cara accepting invitation atau menerima undangannya. Kalimat yang berikutnya, kalimat ajakan yang berikutnya adalah don't forget to wear a t-shirt. Oke? Jangan lupa untuk memakai kaos. Nah, itu kalimat ungkapan expression of invitation. Jadi dia mengajak Benny untuk memakai kaos pada pesta ulang tahunnya. Ketika kita akan mengajak atau mengundang seseorang untuk melakukan sesuatu, ada beberapa ekspresi ajakan yang bisa digunakan. Yang pertama, would you like to? Artinya, maukah kamu? Nah, frase would you like to ini biasanya dihadapkan atau ditambahkan dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimatnya, for example,
Would you like to come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Kita perhatikan, would you like to itu adalah ungkapan ajakannya, lalu come adalah kata kerja bentuk pertama. Ekspresi atau ungkapan ajakan atau making invitation yang kedua yaitu let's. Let's kepanjangan dari let us, artinya ayo kita. Kata let's disandingkan dengan beban atau kata kerja bentuk pertama. Contohnya, for example, let's walk together to Edo house. Ayo kita jalan bersama-sama ke rumah Edo. Nah, setelah kata let's ada kata walk. Walk itu adalah beban, kata kerja bentuk pertama dari kata jalan. Ungkapan ajakan yang ketiga, do you want to? Atau kita bisa mengucapkannya do you wanna. Wanna itu adalah kepanjangan dari want to. Do you want to artinya maukah kamu? Contoh kalimatnya, for example, do you want to watch movie with me? Maukah kamu menonton film denganku? Nah, do you want to juga dihadapkan atau ditambahkan kata kerja bentuk pertama. Di sini ada kata watch atau menonton setelah frase do you want to. Ungkapan ajakan yang keempat ada come. Come artinya datanglah. For example atau contoh kalimatnya, come to my birthday party please. Datanglah ke pesta ulang tahunku. Ungkapan ajakan yang kelima ada how about. How about artinya bagaimana dengan. How about biasanya dihadapkan dengan kata kerja bentuk ing. Contohnya, how about hanging out with us today? Bagaimana dengan pergi keluar bersama kami hari ini? Kita perhatikan setelah frase how about ada hanging. Hanging berasal dari kata hang lalu ditambahkan ing menjadi hanging. Hanging out artinya pergi keluar. Demikianlah beberapa contoh making invitation atau membuat ajakan. Masih banyak lagi yang bisa kita gunakan sebagai making invitation. Di video ini saya hanya membagikan beberapa contoh saja. Ketika ada seseorang memberikan ajakan atau undangan kepada kita, maka kita akan meresponnya. Ada dua respon yang biasanya kita gunakan. Yang pertama, accepting an invitation, artinya menerima undangan atau ajakannya. Yang kedua ada declining an invitation, menolak undangan atau ajakannya. Nah, mari kita lihat beberapa kalimat atau ungkapan accepting an invitation. Yang pertama ada alright atau okay, sure atau of course, that sound a nice idea, ada that's be nice, thank you, I'd like to very much, with pleasure, thank you very much for inviting me. Kalimat-kalimat tersebut semua artinya sama, yaitu menerima ajakan atau undangan dari seseorang. Untuk menolak ajakan atau undangan seseorang, kita bisa menggunakan ekspresi atau ungkapan declining invitation. Ekspresi menolak ajakan atau undangan. Berikut beberapa contoh yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, I'd like to, but bla bla bla. Nah, titik-titik di sini bisa diisi dengan alasan mengapa kalian menolak ajakan atau undangan tersebut. Contohnya, I like to, but I have to help my mother. Aku ingin, tapi saya harus membantu ibuku. Ungkapan yang kedua, I'm very sorry, I don't think I can go. Selanjutnya, I'm sorry, I can't. Yang keempat, sorry,
maybe next time. Yang kelima, sorry, I'm very busy. Dan yang terakhir, thank you for asking me, but bla bla bla. Nah, but-nya juga seperti yang tadi diisi dengan alasan kalian menolak. Thank you for asking me, but I have to help my mother. Terima kasih sudah mengajakku, tetapi saya harus membantu ibuku. Contohnya seperti itu. Sebetulnya masih banyak lagi ungkapan-ungkapan menolak ajakan yang bisa kalian gunakan. Di video ini saya hanya memberikan beberapa contoh saja. Berikut ini contoh penggunaan expression of invitation atau ungkapan mengajak atau mengundang dari mulai membuat ajakan, making invitation, lalu menerima ajakan, accepting invitation, dan menolak ajakan, declining invitation. Mari kita perhatikan contoh dialognya, di mana situasinya seseorang sedang mengajak temannya berolahraga. Yang pertama, ungkapan ajakannya atau making invitation. Let's go out for exercise. Artinya ayo kita pergi berolahraga. Apabila kita mau menerima ajakan tersebut, kita bisa menggunakan salah satu ungkapan menerima ajakan atau accepting invitation. That sounds a nice idea. Artinya kedengarannya ide yang bagus. Lalu apabila kita menolak, kita bisa menggunakan salah satu ungkapan menolak ajakan atau declining invitation. I'm sorry, I can't. My mom is sick, so I have to take care of her now. Maaf, saya tidak bisa. Ibu saya sedang sakit, jadi saya harus merawatnya sekarang. Demikianlah pembahasan materi bahasa Inggris kelas 8 tentang expression of invitation. Semoga pembahasan materi ini dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sudut Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.